Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Uqudul Jin karangan Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi bin Umar nafa'allahu bihi amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati ala zawji ayyut imaha ija ta'ima wa yaksuha ija tasa wa la yudribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjura illa bil mabit. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak seorang wanita atas suaminya, maksudnya di antara hak-hak wanita yang harus diberikan oleh suaminya, yaitu suami memberikan makanan kepadanya jika dia perlu makan, dan memberikan pakaian kepadanya jika dia perlu pakaian, dan tidak memukul wajah istri ketika istri berbuat durhaka, dan jangan menjelekannya, yaitu istri tidak mendengar ucapan yang tidak disukainya, ucapan yang kasar, ucapan yang tidak sopan. Dan jangan mengatakan kepada istri, semoga Allah menjelekkan kamu. Dan janganlah menghindar, kecuali menghindar di tempat tinggal, yakni menghindar di tempat pembaringan ranjang ketika dia durhaka. Adapun menghindari dari berbicara dengannya, maka hal itu diharamkan kecuali karena ada uzur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasura laysa fi nafsihi ay yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yawmal qiyamati wa huwa zanin. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki mana saja yang memperisti seorang wanita dengan memberikan mas kawin baik sedikit atau banyak, namun tidak ada dalam dirinya, yakni dalam hatinya keinginan untuk melaksanakan pemberian kepada istrinya akan hak-haknya itu, maka ia telah memperdayai istrinya, lalu ia mati sedangkan ia belum memberikan hak itu kepada istrinya, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan ia sebagai orang yang berzina, yakni menanggung dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling sempurna imannya, yaitu orang yang terbaik akhlaknya dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang hina.
Dan orang yang paling berhati lembut, yakni orang yang paling kasih sayang dan paling banyak berbuat baik kepada keluarganya, yakni pada istrinya, anak-anaknya, dan para kerabatnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Hakim dari Sayyidatina Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salam, khairukum khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisai. Bersabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang paling baik terhadap keluarganya, yakni kepada para wanita yang halal baginya, anaknya, dan para kerabatnya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kamu dalam hal berbuat baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Bersabda Nabi SAW, sebaik-baik kamu sekalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu dalam hal berbuat baik kepada istri. Wa ruwiya anin Nabi SAW annahu qala, man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi a'tahullahu minal ajri misla ma'ata Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan kepadanya ganjaran sama seperti pahala yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam berkenaan dengan cobaan yang menimpahnya. Allah telah menguji Nabi Ayyub dengan 4 macam cobaan, yaitu kehilangan hartanya, anak-anaknya, hancur tubuhnya, dan menghindar semua manusia darinya kecuali istrinya. Sesungguhnya Nabi Ayyub alaihissalam mempunyai beberapa macam harta seperti onta, sapi, kambing, gajah, dan keledai. Dan adalah Nabi Ayyub mempunyai 500 ladang yang dikerjakan oleh 500 budak. Setiap budak mempunyai istri dan anak dan harta. Dan selalu bersama Nabi Ayyub ada 3 orang yang benar-benar telah beriman kepadanya. Mereka itu berumur antara 30 sampai 50 tahun. Iblis adalah makhluk yang tidak terhalang oleh apapun dari langit. Ia dapat menetap di sana kapan saja dia menginginkan. Suatu saat iblis mendengar para malaikat berselawat untuk Nabi Ayyub, maka timbul kedengkian iblis kepada Nabi Ayyub, dan iblis berkata, ya Tuhanku, aku melihat hambamu Nabi Ayyub, lalu aku mendapatinya selalu ia bersyukur dan memujimu. Ketahuilah, seandainya engkau memberi cobaan kepada Nabi Ayyub, mungkinkah dia kembali bersyukur kepadamu dan taat kepadamu? Lalu Allah berfirman kepada iblis, pergilah kamu kepada Ayyub, aku memberikan kuasa penuh kepadamu untuk berbuat apa saja terhadap harta Ayyub. Maka iblis pergi dan mengumpulkan syaitan, ifrit, dan jin, dan dia berkata kepada mereka, Allah telah memberikan kuasa penuh kepadaku untuk berbuat apa saja atas harta Nabi Ayyub. Dan berkata iblis kepada ifrit
datangilah olehmu onta-onta dan pengembalanya, lalu bakarlah mereka semua. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub, lalu ia mendapati Nabi Ayub sedang mendirikan sholat. Lalu berkata iblis kepada Nabi Ayub, api telah membakar semua onta-ontamu dan pengembalanya. Maka Nabi Ayub berucap, segala puji bagi Allah, dialah yang telah memberikan semua itu kepadaku dan dia pula yang mengambilnya. Kemudian iblis berbuat hal yang sama seperti itu terhadap kambing dan pengembalanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Ayub dan berkata kepadanya, angin telah memporak-porandakan tanamanmu. Maka Nabi Ayub memuji Allah dan menyanjung kepadanya. Kemudian iblis berkata, ya Allah, berikan kuasa penuh kepadaku atas anak-anak Nabi Ayub. Lalu Allah berfirman kepadanya, pergilah kamu, aku berikan kepadamu kuasa penuh untuk berbuat apa saja terhadap anak-anak Nabi Ayub. Maka pergilah ia ke anak-anak Nabi Ayub dan menggoncangkan rumah-rumah mereka dan merobohkannya hingga menimpa mereka, lalu mereka mati seluruhnya. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub dan memberitahukannya tentang kematian anak-anaknya. Maka beristighfarlah Nabi Ayub. Kemudian iblis berkata, ya Allah, berikan kepadaku kuasa penuh atas tubuh Nabi Ayub. Lalu Allah berfirman, aku berikan kepadamu kuasa penuh atas tubuh Nabi Ayub, kecuali hati, lidah, dan akal pikirannya. Lalu pergilah iblis ke Nabi Ayub. Ia mendapati Nabi Ayub sedang sujud. Maka iblis mendatanginya dari arah wajah Nabi Ayub dan menghembuskan ke dalam dua lubang hidungnya dengan tiupan angin yang membuat panas tubuh Nabi Ayub. Dan terjadilah pada tubuh Nabi Ayub rasa gatal-gatal. Lalu Nabi Ayub menggaruk itu dengan kukunya sampai copot seluruh kukunya. Kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan kain lap yang kasar, kemudian dengan genteng dan batu. Maka tidak henti-hentinya beliau menggarukkan sampai rusaklah tubuh Nabi Ayub dan berbau busuk. Lalu Nabi Ayub dikeluarkan oleh penduduk kampung tersebut dan mereka menempatkan Nabi Ayub di tempat pembuangan sampah dan mereka hanya membuat sebuah gubuk sebagai tempat tinggal Nabi Ayub. Dan orang-orang menjauh dari dirinya seluruhnya kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Maka istrinya itu yang tetap setia melayaninya dengan segala sesuatu yang dapat membantu penyembuhannya serta menyediakan makanannya dan ikut menghindarinya. 3 orang yang telah beriman namun mereka tidak meninggalkan agamanya tetap beriman. Wallahu a'lam bishawab.